Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo sahabat PMI, jumpa lagi di podcast Merapi. Nah, seperti judulnya, hari ini kita akan membahas tentang how to boost and find out your healing power. Kembali lagi bersama aku, Sasha, dan tentunya hari ini aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh seorang psikolog yang cantik luar biasa. Di sini sudah ada Mbak Nobel. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik tapi nggak kelihatan cantiknya nih, soalnya banyak masker gimana? Iya sih, tapi kan terpancar Mbak dari mata inner beauty. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat gitu. Kalau saya sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke. Lagi sibuk apa nih Mbak? Kalau sibuk sih, alhamdulillah saat ini kerja ya, sibuk kerja aja sih, sama masih ngisi juga di webinar bareng PMI kayak gitu. Kami juga melakukan pendampingan untuk mereka yang terpapar COVID-19 sebagai tim PSP. Oh iya, wow, sungguh sangat produktif ya. Patut dicontoh nih sahabat PMI. Harus tetap produktif selama pandemi. Iya, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wow, iya benar banget sih, benar banget. Iya. Kita tetap bermanfaat untuk orang lain. Oke. Oke, sudah 1 tahun nih kita ada di masa pandemi. Pandemi ini kan menyebabkan orang-orang melakukan aktivitasnya itu di rumah. Kemudian kegiatannya juga menjadi lebih terbatas ya Mbak ya. Dan tak hanya aktivitas yang terbatas, intensitas kita bertemu teman, bertemu saudara, rekan kerja juga menjadi terbatas dan pasti berdampak gitu loh untuk diri kita juga. Nah, dampaknya itu pasti yang dirasakan tergantung orang masing-masing, jadi berbeda-beda tergantung kepribadiannya itu seperti apa ya. Karena dampaknya beda-beda juga cara mengatasinya tentu berbeda-beda. Nah, bagaimana nih Mbak caranya mengatasi dampak dari pandemi itu tadi? Oke, jadi kalau membahas soal mengatasi dampak dari pandemi luas ya, dan banyak cara yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengatasi hal itu. Ini memang tergantung dari kita sendiri, terutama bagaimana kita itu mengenali kepribadian kita masing-masing gitu. Oke, ngomongin kepribadian nih Mbak. Kepribadian kan ada macamnya, banyak banget. Ada yang 4 yang sanguin, apa gitu. Terus ada yang juga yang 16 itu. Nah, yang 16 ini tuh terbagi menjadi 2 subkategori yang besar, yaitu introvert dan extrovert. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan Mbak, itu seperti apa sih orang yang introvert dan orang yang extrovert itu seperti apa? Oke, jadi kalau mau bahas soal kepribadian ini sebenarnya panjang Kalau Mbak Nobe juga sebenarnya kuliah itu ada teori kepribadian 1, teori kepribadian 2, yaitu masing-masing 3 SKS. Jadi banget 1 tahun dia berarti. Wow. Ya. Cuman kita sahabat ini yang mudahnya aja deh gimana ya. Kalau kepribadian itu bagaimana sih keseluruhan cara pandang individu itu untuk beraksi dan berinteraksi di lingkungan sosialnya gitu. Untuk tipe-tipe kepribadian pun banyak yang seperti yang disampaikan oleh Sasa. Hanya saja mudahnya kita bisa lihat dari 2 macam itu, yaitu bagaimana introvert atau dari dalam dan extrovert dari luar. Gitu Oke. Nah, untuk bedanya sendiri Mbak dari introvert dan extrovert ini bedanya apa sih? Oke. Seperti apa gitu? Oke, jadi kalau introvert dan extrovert, tapi bukan berarti kita semua dibagi menjadi 2 ya, introvert dan extrovert, tidak juga demikian. Dan tidak juga semua orang itu introvert, terus itu tidak juga gitu. Hanya saja ini membantu kita agar lebih mengenali diri kita sendiri, karena tiap kepribadian kita kan beda-beda ya, tidak juga bisa disamakan dengan orang lain. Hanya saja biar lebih mudah tadi bisa kita kenali 2 macam. Kalau sahabat pengen belajar banyaknya sebenarnya langsung googling aja tuh tipe-tipe kepribadian. Dan kadang-kadang kita udah tahu ya, ini saya yang introvert, ini saya yang extrovert gitu ya. Kemudian kalau introvert kemudian apa?
itu biasanya tipenya mereka pendiam gitu ya, mereka tipe pendiam, lebih suka menyendiri. Ketika ada masalah biasanya lebih menyendiri gitu, cari tempat yang sepi. Nah kalau tipe ekstrovert itu mereka lebih keluar gitu, artinya lebih suka untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Oh ya, kalau Sasa ini tipenya ekstrovert. Emang gimana sih kok tahu ekstrovert dari mana, Sa? Iya, seneng kalau keluar gitu, ketemu teman-teman itu seneng rasanya. Lebih apa ya, Mbak? Bersemangat gitu. Moodnya naik, kayak kalau udah ketemu teman, habis ketemu teman-teman nih, kayaknya hariku itu lengkap gitu. Wah, seru banget ya gitu ya rasanya ya. Seru. Oke, jadi sahabat kami juga bisa tuh mengenali apakah introvert atau extrovert ya. Kalau saya ini contohnya extrovert, tapi saya yang introvert ya. Biar lengkap. Biar lengkap, saling lengkap. Begitu Sa. Oke Mbak. Nah, kepribadian kan tadi ada macam-macam ya Mbak. Seberapa pentingkah kita untuk mengetahui kepribadian kita itu seperti apa sih? Itu pentingnya bagaimana? Oke, jadi kalau ditanya seberapa penting itu sebenarnya penting banget, gitu. Banget loh ya sahabat Femi. Terus bangetnya gimana sih ketika kita bisa mengenal diri kita nih? Misalnya tadi Sasa cerita dia ekstrovert, jadi dia tahu apa sih yang bisa membangkitkan semangat dari dirinya kayak gitu kan. Nah, jadi untuk bisa lebih kita mengenali diri gitu, kemudian kita tahu nih cara bagaimana kita mengatasi tadi dampak-dampak di situasi sulit, itu kita akan jadi lebih mudah. Ketika kita tidak tahu, terus bagaimana? Biasanya cenderung kita bingung kayak gitu ya, mudah dipengaruhi orang lain gitu ya. Ikut sana. Ikut sana, ikut sini gitu. Ketika ada masalah, bingung dan hanya sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Oke. Nah, kalau sebelum pandemi ini Mbak, kan kita kan bebas tuh beraktivitas di luar, terus ketemu teman-teman. Tapi setelah pandemi, semuanya berubah. Jadi ya harus terbatas, harus di rumah aja, dan pasti itu berpengaruh kan Mbak untuk kita. Nah, perubahan aktivitas seperti apa sih yang bisa berpengaruh untuk orang yang introvert atau extrovert itu bagaimana gitu? Oke. Jadi untuk perubahan perilaku ya, ketika ada situasi hal yang tidak menyenangkan, terjadi perubahan perilaku, nah itu biasanya hal yang wajar sih kalau ada perubahan perilaku. Misalnya bagi yang udah punya pacar nih, kok pacar saya jadi berubah ya? Nah, ini pasti ada sesuatu ini ya. Kamu sih kurang perhatian, berarti kan memang kurang perhatian nih ya. Artinya kalau untuk kondisi pandemi gitu, ketika ada perubahan perilaku itu sebenarnya hal yang wajar, itu dialami kita semua juga. Terus bagaimana dengan berdasarkan tipe kepribadian ini? Kalau ekstrovert biasanya suka kayak Sasa tadi apa ya, bergaul bersama teman, bebas, hahihi. Ketika pandemi kan akhirnya terbatas tuh ya. Nah itu biasanya kemudian menjadi stres gitu, karena tidak bisa seperti harapannya ya, lagi sebebas sebelum pandemi gitu. Jadi itu juga memicu stres. Sebenarnya kalau stres ini bisa ekstrovert sama introvert, cuman modelnya aja apa ya, berbeda. Kalau introvert itu biasanya mereka lebih karena sistematis tuh ya, apa-apa sudah teratur. Ketika pandemi kan agak bubrah tuh ya, agak bubrah dari jadwalnya misalnya ya, karena kecenderungan mereka yang kaku kayak gitu ya, jadi agak sulit menerima perubahan ini. Biasanya gitu juga menimbulkan stres, gelisah atau cemas atau perasaan takut dan bingung. Jadi lebih ke dari ekspektasi dia sendiri ya, kalau yang introvert tadi ya Mbak. Iya, betul. Kecewanya karena itu. Kecenderungan seperti itu, tapi itu tidak selalu karena macam-macam sih sebenarnya. Tapi cenderungnya seperti sana. Iya. Berarti perubahan yang seperti itu ya yang berpengaruh baik untuk si introvert maupun extrovert. Nah, tapi seberapa besar Mbak pengaruhnya itu? Maksudnya apakah sama aja atau jadi berbeda nih Mbak? Dari dua kepribadian itu tadi. Oke, jadi sebenarnya hampir sama ya, sama aja sih tekanan tingkat stres ya.
kalau kita bilang stres itu, tekanan itu muncul dari dua macam Sa. Bukan artinya dari tipe kepribadian, tapi dari tekanan itu internal dan eksternal. Internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar gitu. Kalau introvert memang dia lebih tekanannya dari dalam, dari internal tadi. Kalau extrovert tekanannya lebih dari luar. Misalnya seperti apa nih tekanan dari internal ya? Misalnya ada perasaan tidak mampu gitu, ada perasaan tidak mampu, ada rasa khawatir yang berlebihan, apalagi kondisi pandemi ini ya, takut keluar, padahal cuma depan rumah aja takut banget biasanya, ya kan? Atau pakai masker yang double kayak gitu, atau lain sebagainya yang berlebihan. Kita perlu tahu protokol kesehatan, tapi ya tahu juga sih bagaimana batasan-batasannya gitu kan. Kemudian kalau tekanan eksternal, banyak hal. Kalau dari tipe ekstrovert itu pengaruh juga sih dari orang ngomong apa, itu sangat mempengaruhi dia kayak gitu. Jadinya itu sangat faktor eksternal itu juga mempengaruhi orang itu. Ada juga sih orang yang misalnya faktor eksternalnya itu kehilangan pekerjaan juga berpengaruh gitu. Termasuk mereka yang kehilangan keluarganya karena COVID. Ya. Ada juga nih kalau ibu-ibu biasanya ya di rumah atau orang tua. Sekarang karena pandemi itu harus anak-anak sekolah online di rumah. Sekolahnya gitu. dari rumah, jadi harus. Iya, jadi harus ngajarin kan. Jadi guru, dadakan gitu. Dadakan harus menjadi guru kayak gitu. Atau mahasiswa. Ada plus minusnya juga ya. Senang apa susah sih tergantung gitu ya. Kalau mahasiswa senangnya mungkin kuliah online di rumah bisa sambil bahan. Sambil bahan. Tapi tugasnya itu yang banyak tugasnya banget. Justru lebih banyak. Nah, tugas itu yang lebih banyak ya Syah. Nah, itu termasuk kan tekanan eksternal gitu. Dan tipe kalau yang eksternal, tipe ekstrovert, kalau eksternal itu mereka lebih mudah terstresor itu. Kalau internal ada juga sih, hanya saja tidak begitu gitu Sa. Dan belum lagi mereka yang ini Sa, kalau misalnya terpapar COVID harus isolasi kayak gitu, itu juga tekanan sendiri. Atau mungkin setelah isolasi ataupun mereka sembuh, stigma dari masyarakat ya, dari eksternal. Nah, itu yang biasanya memicu stres di kondisi pandemi saat ini. Oke. Ngomongin tentang stres nih Mbak. Stres itu kan kayak berarti kayak luka batin, pikiran gitu kan. Nah, ibarat luka kalau dibiarkan kan bisa jadi membesar, membusuk, dan pasti bikin sakit. Nah, salah satu cara untuk memulihkan energi karena stres juga itu kan ya dengan menyembuhkan si luka batin ini tadi. Nah, itu gimana sih Mbak caranya atau tips dan triknya untuk menyembuhkan luka batin agar memulihkan energi gitu, baik untuk yang introvert maupun yang extrovert. Itu gimana Mbak? Oke, jadi ini tips dan triknya ya sahabat PMI. Bagaimana terus kemudian kita mengelola stres ataupun memulihkan luka-luka yang ada kayak gitu. Luka memang kita sadari bersama itu hal yang tidak nyaman gitu ya. Sangat tidak nyaman. Kalau stres itu hal yang wajar, artinya sehari-hari kita mengalami stres. Tapi kalau ada luka-luka kayak gitu, memang itu perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian bagaimana sih trik dan tipsnya? Yang pertama itu kita perlu mengenali diri kayak gitu. Makanya penting nih tahu teman-teman nih termasuk tipe kepribadian yang mana. Itu akan memudahkan kita dalam proses mengenali diri gitu. Ketika kita tahu nih tipe kepribadian kita, kemudian kita juga perlu tahu nih kekuatan kita apa nih kayak gitu, kayak sumber daya yang bisa kita lakukan kayak gitu, potensi kita itu menjadi penting gitu dalam proses tadi menyembuhkan luka-luka itu ataupun mengolah stres. Kemudian selain itu kita juga perlu tahu nih sumber-sumber stres itu atau stresor, ini saya sebut stresor. Misalnya kalau Mbak Nobe itu yang bikin stres itu biasanya kerjaan banyak
capek gitu ya. Dan banyak capek, lelah, itu kadang-kadang apa ya, kadang-kadang sensitif gitu ya. Nah tiap orang tuh kan beda-beda. Nah tugas kita adalah bagaimana mengenali diri itu gitu. Misalnya kalau Salsa ini apa nih biasanya yang bikin stres? Tugas kuliah, Tugas kuliah ya. skripsi. Skripsi itu ya kayak membuka lama ya kalau ada kasih pertanyaan skripsi bu udah sampai mana gitu ya. Skripsinya udah sampai mana? Udah konsul belum? Aduh. Ya, langsung stres gitu ya, langsung pusing gitu ya. Nah itu biasanya orang tiba-tiba biasanya sehat tiba-tiba pusing, nah itu biasanya stres gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bagaimana kita menenangkan diri dengan self acceptance atau penerimaan diri gitu. Itu menjadi penting juga bagaimana kita menerima diri. Tadi seperti yang Mbak Nobi sampaikan sebelumnya, kalau memang kita stres ya udah kita rilis gitu. Kalau memang kita luka ya kita obati. Kalau memang sakit ya nggak apa-apa juga kita sakit. Ibaratnya it's okay not to be okay gitu ya. Drama Korea. Iya bukan promosi drama Korea ya Sa, tapi ya bisa kita ambil sih dari film itu gitu ya. Artinya kalau memang kita sakit ya memang kita sakit ya nggak apa-apa juga sih kalau kita sakit. Hanya saja kalau memang sakit terus apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Kemudian bisa juga harapannya kita yang realistis gitu. Kadang-kadang yang bikin jatuh gitu yang sakit banget lukanya dalam, harapan kita yang agak muluk-muluk nih kayak gitu. Di kondisi pandemi juga adaptasi penting gitu, adaptasi situasi yang baru. Ternyata kita bisa juga kan melewati, gak kerasa ya udah setahun gitu kan. Dulu kita kan nggak membayangkan harapannya 2 minggu udah kelar gitu. Paling lama sebulan deh. Makanya itu kok bisa sampai setahun gitu. Nah itu ternyata kita bisa melewatinya. Jadi kita berproses beradaptasi hal yang baru. Itu jadi kunci juga gitu. Kemudian kita bisa lakukan bagi sahabat PNI untuk self acceptance, berdialog dengan diri sendiri. Ngomong sendiri bukan ngomong sendiri. Maksudnya caranya gimana Mbak? Caranya tuh misalnya kalau Mbak Nobi bisa misalnya tenang, ayo tenang kayak gitu, tenang. Jadi ada kata-kata afirmasi positif yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya memang tubuh kita sakit ya kita aja ngobrol bagaimana yang sakit itu kayak gitu. Itu kan tubuh kita sendiri ya kayak gitu. Jadi tuh apa rasanya lebih menenangkan gitu. Mudahnya juga ketika kita marah atau biasanya cenderung di situasi sulit itu emosian, apalagi lukanya terkorek lagi ibaratnya gitu, sensitif muncul. Yang bisa kita lakukan misalnya relaksasi nafasan. Seperti apa? Misalnya tarik nafas, terus hembuskan perlahan-lahan. Itu hal yang sederhana tapi insya Allah efektif. Apalagi bagi yang muslim bisa disambi dengan istighfar. Itu poin yang kedua. Ini panjang nih, nggak apa-apa ya? Ini menarik banget ini. Oh iya. Ini poinnya penting ya sahabat. Penting banget. Jadi perlu dicatat. Harus dicatat ya. Harus banget. Ini aku juga mencatat deh. Oh iya. Oke, tadi udah yang kedua. Selanjutnya untuk yang ketiga itu bagaimana kita maknai hidup dengan self love. Artinya mencintai diri sendiri. Kalau Salsa udah mencintai diri sendiri belum nih? Kalau aku jujur sedikit masih belajar sih Mbak. Karena ya kadang masih suka kecewa sama diri sendiri. Maksudnya ya masih perlu belajar lagi banyak untuk self love tuh masih perlu lagi. Oke, itu perlu sekali. Jadi Salsa misalnya sedikit nggak apa-apa juga, artinya semua kita berproses gitu ya. Kita berproses, kita sadari bahwa kita masih berproses, itu bagus. Artinya bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, tubuh kayak gitu, kita apresiasi. Kalau memang kita capek ya kita istirahat ya, tidak usah memaksakan diri. Kalau misalnya kita lapar ya makan gitu, jangan sampai ditunda-tunda, kasihan. Karena yang bekerja kan tubuh kita ya, bukan untuk hanya hari ini ya, untuk seterusnya juga ya. Misalnya juga bagaimana kita kadang-kadang orang yang sering menyalahkan diri sendiri, ini salah saya kayak gitu, ini gara-gara saya nih kayak gitu ya. Tapi bagaimana salah itu sebenarnya kan hal wajar, bagaimana kita proses belajar. Nah itu dia,
kuncinya di situ, dan kita memaafkan diri kita sendiri. Gitu, kita berterima kasih atas hari yang sudah dilalui, dan kuncinya sih bersyukur is powerful. Gitu. Bersyukur is powerful. Iya, kuncinya di situ. Oke, yang terakhir itu bagaimana kita mengelola diri, Pak. Jadi mengelola diri ini self care ya, bagaimana kita merawat diri kita sendiri, ibarat kata mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ya mengobati luka-luka tadi itu ya. Jadi semoga tidak terjadi luka-luka juga, bagaimana kita tetap self care gitu. Kalau Sasa sendiri biasanya self care-nya apa ini? Kalau self care yang misalnya kayak stres tadi ya, Mbak. Misalnya lagi jenuh, lagi suntuk, sedih gitu. Ini kayak waktu awal pandemi. Awal pandemi itu benar-benar bikin down banget sih, Mbak, kalau bagi aku. Karena ya itu, aku tipenya yang keluar, aku main sama teman, ketemu mereka, ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Tapi kemudian tiba-tiba pandemi, terus langsung kayak dikurung di rumah. Itu benar-benar, terus sekarang aku ngapain gitu. Itu benar-benar bikin sedih. Awal-awal pandemi itu rasanya stres gitu, Mbak. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu dari aku. Bahkan aku ngerasa aku kehilangan diriku sendiri gitu waktu itu. Nah kemudian karena kan nggak betah juga ya, Mbak, hal-hal seperti itu. Ya aku cari teman untuk ngobrol. Sebisa mungkin aku cari teman untuk ngobrol. Aku orangnya suka ngobrol gitu. Jadi bahkan aku sampai kayak install aplikasi untuk random chat gitu-gitu loh, Mbak. Jadi ngobrol sama orang yang anonim, kita nggak kenal, ya udah ngobrol apa aja gitu. Ada ya berarti aplikasi itu? Ada banyak, Mbak. Dan kadang di sana nemu orang-orang yang seru, ada juga orang yang kayak ngobrolnya tuh berat gitu, ngomongin kehidupan gitu-gitu loh, Mbak. Iya, jadi kayak dapet insight juga. Misalnya yang suka ngasih-ngasih lelucon, tebak-tebakan gitu-gitu. Iya. Jadi, nah dari situ ya jadi bikin aku menjadi mood lagi, jadi senang lagi. Karena aku emang orangnya suka ngobrol. Ketika aku ngobrol sama orang, itu bikin aku senang, bikin moodku naik kayak gitu. Oke. Nah, ini kayaknya Sasa curcol ya? Iya, curcol dikit ya, nggak apa-apa ya, sampai bisa diambil pelajaran. Oke, jadi kita bisa ambil ya sebenarnya pelajaran dari kisahnya Sasa. Artinya sahabat PMI juga pasti merasakan hal yang sama. Kita tidak sendirian ya, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Iya, bukan hal yang mudah memang di kondisi saat ini. Tapi Sasa tadi yang orangnya extrovert gitu ya, yang hobinya ngobrol sama orang ketika pandemi nggak boleh kemana-mana kayak gitu ya. Tapi artinya kan ada solusinya ya, artinya kita cari alternatif yang kita juga bisa tetap ngobrol dan bisa apa ya, membuat bahagia. Itu juga jadi kunci gitu. Tadi melalui yang sudah coba dilakukan Sasa. Artinya self care ini juga menjaga diri kita agar tetap waras ya, sahabat PMI. Itu juga menjadi penting karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Iya, benar. Jadi misalnya kita itu tipe yang mana sih? Fisik, apa yang fisik itu artinya kalau misalnya saya mudah sakit, maka kita jangan lupa sediakan obat-obatan kemanapun kita pergi. Artinya itu bagaimana kita menjaga diri. Kalau memang kita capek ya kita istirahat. Jangan lupa minum air putih atau vitamin gitu ya. Kalau Mbak Nobe itu sukanya bawa madu jadi apa ya, ibaratnya dopingnya itu madu gitu ya, jadi mana-mana bawa madu setan gitu. Itu jadi alternatif bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kemudian ketika misalnya yang mengganggu atau stresor kita adalah pikiran-pikiran kita, ada kadang-kadang yang merasa saya ini nggak mampu kayak gitu, saya takut, saya bingung, saya cemas. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah atau change ya kalimat-kalimat yang awalnya negatif menjadi positif gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya tipe teman-teman yang apa ya, emosi gitu ya, atau sensitif ke bawaan mood gitu. Nah kita harus mengenali nih, ini kondisi kita yang lagi sedih, apa yang lagi marah gitu ya. Biasanya apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi Manobe sudah sampaikan,
bisa kita lakukan relaksasi. Itu hal sederhana tapi insya Allah efektif. Kalau tipe-tipe kayak Sasa nih ya, kalau extrovert tadi kan kita juga bisa video call teman-teman kita gitu. Telepon. Nah telepon sekarang kan teknologi udah canggih tuh ya. Media sosial udah banyak banget. Tidak seperti dulu harus surat-suratan. Nah, suratan lagi juga nggak apa-apa sih, Sa. Kayaknya itu seru deh Iya ya. sih. Sebetulnya asik juga. Asik juga tapi ya. agak repot ke posnya itu. Agak repot. Atau saling kirim barang. Oh, iya. Hampers juga bisa Iya, juga iya, ya. bisa. Itu artinya bisa jadi alternatif ya buat teman-teman. Artinya banyak hal sih yang bisa kita lakukan untuk self care ini. Bagi yang introvert juga jangan salah ya, banyak. Kalau introvert malah kadang-kadang dengan sendiri aja dia sudah lebih bahagia gitu ya. Kalau Mbak juga sih introvert juga ya. Jadi misalnya menulis buku diary kayak gitu tuh, atau menulis puisi dengan apa ya, membaca buku itu juga udah self care. Jadi bagaimana kita merawat diri kita sendiri gitu, Sa. Oke. Kemudian bicara tentang memberikan energi tadi ya, Mbak. Nah, kalau di masa pandemi ini kita kan ya tadi ada caranya kan untuk memberikan energi. Iya. Terus kalau misalnya nih Mbak, pas pandemi kayak gini kan kita mau nggak mau, suka nggak suka ya harus diharapkan dengan keadaan seperti ini gitu. Nah itu gimana tuh Mbak caranya biar kita itu bisa ikhlas menerima gitu dengan kondisi yang seperti ini, dimana apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan realita gitu kan, itu nanti juga jadi bikin membuat energi kita, emosi kita jadi down. Nah itu memulihkannya itu gimana Mbak caranya biar lebih ikhlas gitu? Biar lebih ikhlas ya. Karena memang kadang-kadang yang bikin down itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi mudahnya terus gimana dong Mbak? Ya mudahnya berarti harapannya yang realistis gitu, keinginannya realistis. Kira-kira kita sanggup nggak sih mencapai hal itu? Mudahnya seperti itu. Nah kalau bahas kemudian soal energi, ibaratnya Sasa kalau HP-nya 10% apa yang dilakukan? Ini sama sih kayak tubuh kita ya, kayak tubuh kita yang terdiri dari energi juga butuh dicas misal gitu ya. Ya tadi casnya seperti apa kemudian ya, tinggal yang habis tuh energinya apa? Apakah fisik, apakah psikis gitu. Kita perlu kenali hal itu. Apakah sosial, apakah emosi gitu. Ya kalau memang fisik ya tadi kembali lagi istirahat gitu ya. Jadi tidak perlu memaksakan kayak gitu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dicapai. Kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya nggak apa-apa. Ya artinya apapun itu udah yang terbaik buat kita. Itu memang tidak mudah ya, tapi insya Allah bisa sih dengan proses begitu. Ya artinya kita terima dengan kondisi yang ada, itulah yang terbaik untuk kita. Oke. Ngomongin energi yang tadi Mbak kayak kita sate. Nah, energi yang kita miliki dalam diri kita itu kan nggak selalu full 100%. Ada kalanya 90, ada kalanya 70, bahkan 30 atau 20%. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa nih memanfaatkan energi yang sedikit itu tapi tetap bisa produktif gitu, gimana atau harusnya tuh seperti apa Mbak? Oke, jadi menarik juga nih ya pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kalau Mbak, kalau energi kita udah kayaknya di bawah udah ya, kayak ibarat baterai lowbat nih gitu ya, ibarat HP lowbat ya, HP lowbat aja di charge tadi ya. Jadi kembali lagi artinya memanfaatkannya kita charge gitu. Di charge boleh juga dengan cara suasana baru nih kayak gitu. Kadang-kadang di situasi pandemi ini kita jadi apa ya, punya hobi baru ya. Siapa ini yang jadi punya hobi baru, masak misalnya, lihat di kulkas apa ini yang bisa dimasak gitu ya, lihat halaman luar apa ini yang bisa ditanam ya, atau yang suka apa yang membuat manik-manik, malah jadi kreatif bikin apa, strap masker gitu kan. Nah ini jadi nggak usaha kan, dulunya mungkin nggak terpikir ya bisa usaha untuk strap masker itu gitu. Jadi
Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mindsetnya aja sih. Bagaimana harapan itu yang realistis, yang sesuai. Kemudian secara fisik pun kita sesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Oh iya, satu lagi, jangan membandingkan dengan orang lain gitu. Nah kadang-kadang kita suka bandingin, dia sih kayak gini-gini kayak gitu, kita apalah gitu ya. Nah itu kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ibaratnya Sasa kalau pakai baju Mbak Nobe ya nggak cukup ya. Mbak Nobe pakai baju Sasa juga nggak cukup, apalagi pas lah kalau kita membandingkan diri kita. Tapi bagaimana kita membandingkan diri kita yang dulu dengan sekarang? Iya. Improve-nya. Iya betul, improve-nya. Kita yang dulu seperti apa, terbayang nggak sih sama kita yang sekarang, ya kan? Apakah kita sudah lebih baik daripada sebelumnya? Nah itu pertanyaannya di sana. Oh berarti evaluasi diri. Betul, evaluasi diri kita. Mbak, kalau misalnya kita energinya udah 20%, tapi tetap mengerjakan sesuatu yang emang harus dikerjakan gitu, entah karena deadline atau memang mau memaksakan diri. Nah itu sebetulnya bagus nggak sih Mbak, atau gimana ya, kayak ya aku maunya tetap produktif gitu. Itu gimana? Oke, jadi kalau niat itu bagus ya, niat itu misalnya ingin produktif itu bagus. Hanya saja kita yang paling kembali lagi mengenali diri kita. Kalau misalnya Sasa HP-nya tinggal 10% tapi masih dipakai, apa yang akan terjadi? Mati. Oke, sama dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita sudah lelah dipakai terus-terusan, ya kita biasanya ngedrop gitu ya. Wah, ngedrop, entah itu fisik atau psikis. Misalnya kadang psikis kita sangat berpengaruh besar. Meskipun kita sehat, tapi kalau psikisnya kita banyak pikiran, itu biasanya secara batin itu mudah ngedrop. Maka menjadi penting tadi kembali lagi bagaimana mengenali diri kita, gitu. Apakah kita tadi ngecasnya ini pakai apa nih, gitu. Tipe orang kan beda-beda ya. Ada juga yang ngecasnya masalahnya apa, ayo diselesaikan. Ada tipenya yang lebih ke emosi gitu ya, dengan hal-hal yang menyenangkan, dia udah bisa ngecas gitu. Itu kembali lagi ke tiap orang. Nah, teman-teman atau sahabat PMI, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencas diri biar lebih pulih gitu. Bisa langsung komen di bawah aja ya, kira-kira seperti apa. Nah, sebetulnya masih banyak banget yang pengen aku tanyain, tapi tidak terasa waktunya sudah panjang, nggak terasa sudah banyak juga yang kita obrolin, mulai dari kepribadian, seperti apa jenisnya juga tadi, caranya self love, banget seru banget sih. Dan ini benar-benar menarik banget ya buat aku, sebuah insight untuk aku gitu, supaya aku bisa lebih mengenal diriku lagi. Nah tentunya informasi ini nggak cuma buat aku aja, tapi juga untuk sahabat PMI, bisa langsung di-share ke saudaranya, keluarganya, adiknya, tetangganya mungkin ya kan. Nah terakhir nih Mbak, ada closing statement nggak untuk sahabat PMI? Oke, menarik ya closing statement untuk sahabat PMI. Oke, untuk sahabat PMI, closing statementnya, kenali diri menjadi hal yang penting dalam kekuatan agar bisa memahami dan mencintai diri sendiri untuk hidup yang lebih bahagia. Karena hati yang bahagia adalah obatnya. Wow, luar biasa. Luar biasa bahagia ya. Itu menjadi obatnya. Indah sekali menyentuh kalbu. Oh my god. Wah, terima kasih ya Mbak Nobe sudah bersedia mampir di sini di podcast Merapi dan membagikan informasi yang luar biasa banget. Semoga Mbak Nobe dan keluarga sehat selalu. Oke, terima kasih buat Sasa dan seluruh tim, dan khususnya teman-teman dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap produktif. Ya, semoga bermanfaat juga. Sukses juga buat Sasa ya. Iya, sukses selalu Mbak. Nah, seru banget kan, dan tentunya sangat menarik bahasan kita kali ini.
Tapi keseruannya nggak cuma di episode ini aja, masih ada episode-episode selanjutnya. Jadi sahabat PMI harus stay tune terus di channel ini dan juga pantengin Instagram @pmi_diy karena informasinya juga akan di-share di sana. Dan sahabat PMI juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalau kita upload udah langsung bisa nonton. Nah, kita akan kembali lagi di Jumat selanjutnya. Jadi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bisa juga dari tekanan dari